Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku semuanya, al-a'izza, al-ahbab, habaib, para pemirsa, penonton dan para audien Al-Hayah Media, para ngefans ya, yang mengikuti catatan harian ini yang dimuliakan Allah. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesulitan dan dimudahkan segala urusan, sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mempunyai lintasan yang dituangkan di dalam catatan harian pada saat ini tanggal 14 Dzulhijjah ya, 1441 Hijriah, dan ini sesuai dengan juz 14 juga. Di antaranya ada kisah dan ada kondisi orang dan masyarakat yang semestinya jadi menerangkan adab-adab dan etika berkomunikasi, yaitu di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seru, ajak, undanglah ya kan orang ke dalam jalan Rabbmu dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang bagus. Dan bila berdiskusi, bila berdebat, maka berdiskusi yang etis ya kan, yang ilmiah, yang etis, dengan penuh lapang dada, billati hiya ahsan. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, karena yang pasti, yang tahu bahwa siapa yang tersesat dari jalannya, jalan Allah adalah Allah itu sendiri. Ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, sampai kepada situasi di mana bila jadi ada orang yang menyakiti kamu, maka dibolehkan membalas dengan syarat bahwa tidak melebihi apa yang dilakukan orang lain terhadap kamu. Dan bila tidak usah membalas dan bersabar lalu menghitung pahalanya di sisi Allah, maka itu justru lebih baik. Amat sangat tinggi bahwa etika berkomunikasi, etika berinteraksi sosial. Ya, ada beberapa hal yang memang menjadi sebuah keniscayaan kehidupan. Yang pertama, bahwa manusia itu terdiri dari personal yang berhimpun dan menjadi kumpulan orang. Ketika menjadi seorang diri, maka sebetulnya tidak terlalu nampak jadi kepiawaian orang, kelincahan orang di dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, dan itu orang disebut orang yang apatis namanya, atau orang yang uninteraktif. Jadi dianya tenang aja, adem, dingin ya kan, dan tidak interaktif. Dan sifat yang begini ini disebut sifat munazil, sifat yang menyendiri. Jadi menyendiri. Ya, kemudian di antara orang juga ada orang yang aktif dan energik dan interaktif. Jadi dengan orang, sesama orang, dengan lingkungannya, dengan apa yang terjadi di lingkungannya, itu dia sangat hangat dan sangat interaktif dan berhubungan. Ini jadi kebalikan yang pertama tadi apatis atau pasif, yang sekarang ini adalah aktif dan progresif ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau
Jadi banyak orang jangan dan terus melakukan itu. Bagi yang kedua inilah yang disebut orang yang komunikatif. Maka komunikatif atau sifat ya kan, atau komunikasi perbuatan, maka itu adalah tindakan personal untuk selalu menjalin komunikasi, menjalin sambungan dan kontak dengan apa yang ada di sekelilingnya. Itu namanya komunikasi. Nah, ketika ditambah komunikasi massa itu artinya kerumunan, massa itu artinya jumlah, massa itu artinya publik, massa itu adalah kumpulan orang. Maka jadi orang yang mempunyai sifat komunikatif tadi, maka dia bisa ketemu banyak orang dan mencari titik temu, ya, mengkonekkan hal-hal yang bisa dikonekkan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam konteks kehidupan, maka itu adalah keniscayaan. Keniscayaan itu apa coba? Keniscayaan itu sebuah aksioma. Pasti orang itu akan ketemu dengan orang. Pasti orang akan hidup dengan orang. Dan nanti akan muncul bahwa manusia adalah, jadi al-insanu madaniyun bittaba. Manusia itu adalah orang yang jadi makhluk sosial. Ya gitu, zon politikon. Jadi itulah yang ada dan akan muncul bahwa manusia itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Pasti dia butuh jaringan, butuh orang lain, butuh tetangga, butuh masyarakat. Apalagi orang yang memikir jadi sebuah posisi di dalam masyarakat, maka dia butuh orang lain, butuh suara, butuh dukungan, butuh ini dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut jadi komunikasi massa dan komunikasi publik. Ya, maka jadi orang yang mempunyai jadi sifat positif komunikatif itu adalah orang yang sangat bermanfaat. Orang yang diam, pasif dan apatis itu kalau dia baik maka dia adalah orang baik, tapi baiknya pun tidak bisa tertularkan karena dia diam dan tidak komunikatif. Nah gitu. Nah maka tentu jadi Islam Al-Quran tadi jadi ada semacam perintah dan dorongan jadi untuk orang itu menjadi orang yang komunikatif, orang komunikator. Ya kan, comblang itu adalah orang yang menghubungkan ini dan itu. Nah itu jadi itu adalah orang yang luas, orang yang bisa komunikasi karena bisa memindahkan informasi, bisa memindahkan kebenaran kepada orang lain. Yang penting adalah jadi punya informasi yang benar dan dia jujur di dalam memberikan informasi dan dia mempunyai akhlak yang mulia. Nah gitu. Dan itu pun dibagi menjadi banyak kelas. Yang pertama kelas antar jadi orang satu suku misalnya, kelas antar satu keyakinan misalnya. Ya di dunia ini dalam konteks sosial, jadi tidak semua orang itu adalah satu suku, tidak semua orang itu satu keyakinan. Maka jadi ada komunikasi publik dan orang yang serumpun, orang yang ormas atau orang yang seapa. Ini biasanya jauh lebih mudah. Tapi ada komunikasi massa, orang yang sangat heterogen, ya kan? Heterogen dari sisi rasnya, heterogen dari sisi pemahamannya, heterogen dari sisi keyakinannya, heterogen dari sisi hobi dan seterusnya. Ketika orang ini mampu menjalin komunikasi dengan baik di masyarakat dengan latar belakang heterogenitas, itu berarti orang hebat. Nah gitu, orang hebat. Jadi artinya hebat itu bagaimana? Satu, kalau seandainya menyaksikan sesuatu yang tidak sejalan dengan idenya dan pikirannya, maka dia bisa menahannya, bukan karena cuek, karena mementingkan komunikasi. Nah gitu. Dan kalau seandainya orang itu mempunyai pikiran yang benar menurut dia, maka tidak langsung mengklaim bahwa saya yang benar, karena dia juga jadi tahu bahwa orang lain itu punya akal kayak dia juga punya akal. Maka akal dan akal ini juga mempunyai
stressing dan pemahaman bisa juga yang berbeda. Akhirnya apa? Bisa juga benar menurut dia, belum tentu benar menurut yang lain. Akhirnya apa? Maka dia tenang dulu, kemudian bagaimana berkomunikasi dan menjembatani yang baik. Inilah sebetulnya al-hayatu ya al-ittisal. Hidup ini adalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraksi, bagaimana berpublikasi, bagaimana ketemu orang, bahwa jadi nazzilin nasa manazilahum. Jadi posisikan dan letakkanlah orang itu sesuai dengan posisinya. Gitu. Jadi orang yang paling disebut jadi manusia bijak adalah dia bisa berbicara jadi tepat dengan sesuai sasarannya. Dia bisa bersikap dengan sesuai, tepat sekali omonganmu, tepat sekali jadi sikapmu tadi. Nah, ini adalah orang yang paling bijak di muka bumi, itu adalah seperti itu. Dan tentu pilihan adalah hak asasi. Tapi membuka cakrawala itulah komunikasi, dan tidak boleh ada paksaan di dunia ini, karena memang semuanya dilahirkan dalam kondisi yang sama, mimma immahin, ya kan. Tapi komunikasi pemikiran, komunikasi pembicaraan dengan penuh kesantunan, maka itu adalah jadi membuka cakrawala dan menunjukkan ketinggian jadi orang tersebut. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang pandai berinteraksi dengan lintas organisasi, lintas ormas, lintas agama, dengan sangat menguasai metode komunikasi dan tidak mempengaruhi keyakinan, maka itu adalah orang-orang hebat, orang luas dan orang bijak. Ayo coba di era seperti ini yang sudah ada online yang lintas batas, maka kita harus bisa berkomunikasi yang bagus, berinteraksi yang bagus. Coba hindari perkataan atau tulisan, ya kan, omongan lisan atau perkataan tulisan, ya kan, yang melukai dan merusak hubungan. Nah, itu menunjukkan kehebatan dan kepiawaian orang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.